Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Dexandra Monica, kelas 442D25. Di sini saya akan mempresentasikan salah satu tugas pengantar ujian tengah semester dari Bapak Agung Putra Mulyana selaku dosen pengampu mata kuliah Komunikasi Digital dan Media Sosial yang berjudul Pentingnya Manajemen Sosial pada Dunia Industri. Yang pertama, manajemen. Kita perlu tahu terlebih dahulu nih, manajemen itu apa sih? Di sini dijelaskan bahwa manajemen itu berasal dari kata to manage yang artinya mengatur. Secara etimologis, kata manajemen berasal dari bahasa Inggris management. Lalu di sini ada manajemen sosial, yaitu penggunaan berbagai alat, software, dan layanan yang memudahkan pelaku bisnis dalam membagikan konten di media sosial. Aktivitas yang dilakukan manajemen sosial diantaranya adalah membuat, menerbitkan, dan menganalisis konten yang akan diposting, menjadwalkan postingan di media sosial, berinteraksi dengan target audiens, hingga mengelola respon yang cepat pada media sosial. Lalu sesuai dengan tugas yang diberikan, apa sih pentingnya manajemen sosial dalam dunia industri? Di sini yang pertama ada untuk meningkatkan brand awareness, yaitu menciptakan kesadaran audiens terhadap keberadaan brand yang perusahaan tersebut miliki. Secara tidak langsung berfungsi untuk memasarkan brand tersebut, memperkenalkan kepada halayak luas tentang brand tersebut. Yang kedua, memperkenalkan perusahaan secara luas. Semakin banyak yang mengetahui brand, semakin besar peluang untuk berkembang dengan cepat. Jadi selain untuk memperkenalkan, yang pertama tadi untuk memperkenalkan brandnya, di sini juga untuk memperkenalkan perusahaannya. Berasal dari mana sih brand tersebut? Pastinya orang-orang akan mencari bahwa brand tersebut berasal dari sebuah perusahaan. Maka dari itu, kesempatan perusahaan tersebut dikenal di halayak masyarakat luas akan semakin meningkat. Lalu yang ketiga ada untuk menunjukkan brand personality. Di sini audiens itu dapat membeli produk, bukan lagi karena produk tersebut, bukan hanya karena produk tersebut, tetapi juga melihat jati diri yang dibawa brand tersebut di dalam produknya. Jadi di setiap brand itu menunjukkan bagaimana sih fungsi dan tujuan dari brand tersebut. Audiens pasti melihat hal-hal tersebut terlebih dahulu sebelum menentukan untuk membeli sebuah barang atau produk. Lalu yang keempat ada sebagai media promosi, informasi, dan berita praktis. Yang keempat ini itu bermanfaat untuk membagikan informasi dengan cara yang lebih mudah karena di zaman sekarang semua sudah melalui media sosial, di mana media sosial membantu sekali dalam tingkat manajemen industri, khususnya dalam bagian branding. Kemudian yang kelima adalah memberikan customer support, yaitu membantu untuk berinteraksi dan lebih dekat dengan konsumen dengan melakukan interaksi virtual secara langsung. Seperti contoh biasanya kalau kita mau beli barang di keranjang kuning, biasanya kita akan chat si penjualnya untuk menanyakan keadaan produk tersebut atau ketersediaan produk tersebut, ukuran, dan segala macam. Jadi secara tidak langsung, sebelum ataupun dalam masa pembelian, si customer dapat menanyakan nih bagaimana tentang produk tersebut, yang tentu membantu untuk meningkatkan kepercayaan dan mempertahankan kepercayaan pembeli konsumen terhadap produk yang kita pasarkan. Kemudian yang ketujuh ada riset kompetitor. Di sini dapat mengembangkan produk lebih baik dari kompetitor dan juga bisa membuat strategi pemasaran yang lebih efektif untuk bersaing. Jadi kita selain dapat memberikan manfaat bagi diri kita sendiri dan perusahaan tentunya, di sini ada riset kompetitor di mana kita bisa melihat nih melalui media sosial bagaimana sih keadaan kompetitor kita atau bagaimana sih keadaan perusahaan lain, brand-brand lain, itu bagaimana cara mereka memasarkan produk-produk mereka sehingga
banyak yang tertarik. Jadi melalui kegiatan ini kita dapat melihat bagaimana cara untuk kita atau perusahaan itu me, apa ya, lebih memahami lingkungan, lebih memahami jaringan pasar ya, untuk kedepannya dapat membantu meningkatkan kualitas produk dari brand tersebut atau perusahaan tersebut. Yang kedelapan di sini ada menjaring target pasar baru. Jadi setelah kita meriset kompetitor, melihat dari produk dari perusahaan pesaing, kita juga dapat uh, menjadikan bisnis ini sebagai jalan baru, memberikan jalan baru agar lebih dikenal oleh masyarakat luas. Karena di sini disebutkan bahwa aktif di media sosial akan membuat bisnis lebih terbuka, bisa menjangkau semua wilayah dan bisa memperkenalkan brand secara lebih luas. Jadi secara tidak langsung kita akan mendapatkan keuntungan di mana orang-orang luas yang jauh dari daerah asal pembuatan brand tersebut bisa melihat, bisa membeli produk yang telah kita sarankan, yang telah kita pasarkan. Itu saja yang dapat saya sampaikan dari uh, pentingnya manajemen sosial pada dunia industri. Terima kasih telah mendengarkan. Semoga pembahasan saya dapat membantu teman-teman semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.